Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam? Kak Mira di sini. Dan kali ini aku akan ceritakan tentang misteri Sakratul Maut Nenek Sumarni. Sebelum mulai ke ceritanya, silahkan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Setelah itu, baca basmalah, pakai headset, dan mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, suasana rumah terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas berat dari seorang nenek yang terbaring, lemah di atas ranjang. Nenek Sumarni, usianya sudah 111 tahun dan semua orang tahu waktunya sudah sangat dekat. Di sekelilingnya, anak dan cucunya berkumpul sambil membacakan doa. Tapi tiba-tiba mata Nenek Sumarni terbuka lebar. Tangannya yang gemetar perlahan terangkat dan menunjuk lurus ke arah pintu kamar. Semua orang langsung menoleh ke arah yang sama. Pintu itu tertutup rapat, tidak ada siapa-siapa. "Jangan masuk." Suara Nenek Sumarni bergetar, penuh ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Matanya tidak berkedip, terus menatap ke arah pintu, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Salah satu cucunya memberanikan diri membuka pintu itu. Pintu terbuka pelan. Di luar, kosong, hanya lorong gelap tanpa siapapun. Tapi saat pintu itu kembali ditutup, Nenek Sumarni tiba-tiba berteriak histeris. Dia masih di situ. Dia lihat aku. Dan sejak malam itu, Nenek Sumarni tidak pernah berhenti menunjuk ke pintu itu, seolah ada sesuatu yang datang, menunggu waktunya. Apa sebenarnya yang dilihat oleh Nenek Sumarni malam itu? Sejak malam itu, suasana rumah langsung berubah. Tidak ada lagi yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Setiap kali lampu dimatikan, selalu ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Nenek Sumarni memang sudah sangat tua, 111 tahun. Tapi anehnya, selama ini ia jarang sakit. Bahkan di usianya yang setua itu, ia masih bisa berjalan pelan di dalam rumah. Dan satu hal yang selalu membuat keluarga heran, selama puluhan tahun, hidupnya tidak pernah benar-benar kekurangan. Padahal mereka bukan keluarga kaya. Rumah yang mereka tempati sekarang adalah rumah tua peninggalan almarhum suaminya. Dindingnya kusam, kayunya mulai lapuk, dan setiap malam selalu terasa lebih dingin dari biasanya. Nenek Sumarni sendiri dikenal sangat pendiam, jarang bercerita tentang masa lalunya, dan selalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat setiap malam. Tapi sejak kondisinya mulai melemah, beberapa hal aneh mulai terjadi. Setiap tengah malam terdengar suara pelan dari dalam kamar nenek, seperti seseorang sedang berbicara. Padahal saat dicek, Nenek Sumarni hanya sendirian di dalam. Lebih aneh lagi, kadang terdengar seperti ada dua suara, seolah nenek tidak sedang bicara sendiri. Dan sejak itulah keluarga mulai sadar bahwa ada sesuatu di rumah itu yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Malam berikutnya, gangguan itu mulai terasa lebih nyata. Bukan hanya suara lagi, tapi sesuatu mulai bergerak. Sekitar pukul 3 dini hari, salah satu cucu nenek terbangun karena suara pintu berderit. Ia membuka mata perlahan dan melihat pintu kamar nenek terbuka sedikit. Padahal sebelumnya, pintu itu selalu terkunci rapat dari dalam. Dengan rasa takut, ia mendekat pelan,
Langkahnya hati-hati di lantai kayu yang dingin. Saat hampir sampai di depan pintu, tiba-tiba terdengar suara, seperti sesuatu diseret dari dalam kamar. Cucu itu langsung berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Perlahan, ia mengintip ke dalam. Nenek Sumarni terlihat duduk di atas ranjang, dalam posisi membelakangi pintu. Diam, tidak bergerak. Tapi kepalanya perlahan miring ke samping, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang sangat dekat di telinganya. Lalu, tanpa menoleh, Nenek Sumarni berbisik pelan, "Sudah, jangan sekarang." Cucu itu langsung mundur ketakutan karena ia yakin suara itu bukan suara orang yang sedang berbicara sendiri. Dan sejak saat itu, setiap malam, pintu kamar nenek selalu terbuka sendiri dan selalu ada suara sesuatu yang bergerak dari dalam. Beberapa hari setelah kejadian itu, rasa takut mulai berubah jadi rasa curiga. Keluarga mulai yakin ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Nenek Sumarni. Sampai akhirnya salah satu cucunya memberanikan diri masuk ke kamar nenek saat siang hari. Saat itu, nenek sedang tertidur lemah. Kamar itu terasa berbeda, lebih dingin. Dan anehnya, ada bau amis yang samar tercium, seperti darah yang sudah kering terlalu lama. Cucu itu mulai memperhatikan sekeliling kamar. Lemari tua yang lapuk, meja kecil, dan sudut ruangan yang gelap, semuanya terlihat biasa, sampai matanya tertuju ke bawah ranjang. Di sana, ada sebuah kotak kayu tua, tertutup rapat, dan terlihat sangat usang. Dengan ragu, ia menarik kotak itu keluar. Tangannya gemetar saat membuka penutupnya. Saat kotak itu terbuka, ia langsung membeku. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat kecil. Tubuhnya kering, hitam, dengan rambut panjang kusut dan bentuk yang tidak wajar. Matanya cekung, tapi entah kenapa terasa seperti sedang menatap balik. Cucu itu langsung menutup kotak itu dengan panik. Napasnya memburu, tubuhnya dingin. Ia segera memanggil anggota keluarga yang lain. Dan setelah melihat isi kotak itu, akhirnya rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Dulu, saat hidupnya sangat susah, Nenek Sumarni pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia memelihara sesuatu yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki, tapi dengan syarat harus dirawat dan tidak boleh diabaikan. Dan sekarang, saat Nenek Sumarni sudah tidak mampu lagi melakukan itu, sesuatu itu sepertinya mulai menuntut kembali apa yang menjadi bagiannya. Sejak kotak itu ditemukan, tidak ada lagi yang bisa menyangkal kebenaran yang selama ini tersembunyi. Keluarga mulai mengingat kembali hal-hal aneh yang dulu mereka anggap biasa. Setiap malam tertentu, Nenek Sumarni selalu mengurung diri di dalam kamar, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dan setelah itu, selalu tercium bau amis yang samar keluar dari dalam. Dulu, mereka mengira itu hanya hal biasa. Tapi, sekarang, semuanya mulai terasa masuk akal. Dari cerita orang-orang tua di kampung, benda seperti itu tidak bisa dipelihara tanpa perjanjian. Harus diberi sesuatu secara rutin, dan yang paling sering adalah darah. Konon, jika ritual itu terhenti, maka yang dipelihara tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari sendiri apa yang menjadi kebutuhannya. Dan lebih mengerikan lagi, akan datang menagih kepada orang yang selama ini terikat dengannya. Nenek Sumarni
mungkin sudah terlalu lemah untuk melanjutkan semua itu. Tubuhnya tidak lagi mampu. Dan sejak saat itu, gangguan mulai berubah menjadi teror. Setiap malam, suara gesekan terdengar semakin jelas dari dalam kamar. Bau amis semakin kuat, bahkan sampai ke ruang tengah. Dan beberapa anggota keluarga mulai mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang sosok kecil hitam, duduk diam, menatap mereka dari dalam kegelapan, seolah menunggu, seolah lapar, dan seolah tahu waktunya sudah hampir tiba. Sejak ritual itu benar-benar terhenti, sesuatu di dalam rumah itu seperti kehilangan kendali. Bukan lagi sekadar gangguan, tapi seperti mulai berburu. Setiap malam, suara gesekan itu kini terdengar jelas dari bawah ranjang Nenek Sumarni. Seperti sesuatu merayap perlahan di lantai kayu. Bau amis semakin pekat, menusuk hidung, seolah darah segar baru saja ditumpahkan di dalam kamar itu. Nenek Sumarni yang terbaring lemah, kini tidak lagi bisa diam. Tubuhnya sering tersentak sendiri, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, bibirnya gemetar, tapi bukan berdoa, melainkan seperti sedang memohon, jangan sekarang. Suaranya lirih, penuh ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Suatu malam, salah satu anggota keluarga nekat mengintip dari celah pintu, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya langsung lemas. Di bawah ranjang, sesuatu yang bukan manusia, hitam, rambut panjang kusut, sedang merangkak keluar perlahan. Gerakannya tidak wajar, patah, seperti tulang yang dipaksa bergerak. Kepalanya terangkat dan wajahnya menoleh ke arah pintu. Matanya yang cekung kini terlihat jelas, seolah hidup dan lapar. Makhluk itu diam beberapa detik, lalu menyeret tubuhnya mendekati ranjang. Nenek Sumarni langsung menjerit histeris. Tangannya menunjuk ke bawah, ke arah sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia minta darah. Dia marah. Sejak malam itu, setiap kali lampu dimatikan, suara itu selalu muncul. Lebih dekat, lebih cepat, dan lebih lapar dari sebelumnya. Seolah yang selama ini dipelihara, kini tidak lagi menunggu, tapi sudah mulai mengambil sendiri apa yang dulu selalu diberikan. Melihat kondisi Nenek Sumarni yang semakin tersiksa, keluarga akhirnya memanggil seorang ustadz. Malam itu, suasana rumah terasa jauh lebih berat dari biasanya. Udara dingin, sunyi, dan seperti menekan dari segala arah. Saat ustadz itu masuk ke dalam kamar, langkahnya sempat terhenti. Tatapannya langsung mengarah ke bawah ranjang. Wajahnya berubah serius. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping Nenek Sumarni dan mulai membacakan doa. Awalnya, semuanya terasa biasa. Sampai beberapa detik kemudian, tubuh Nenek Sumarni tiba-tiba melengkung kaku. Matanya terbuka lebar, jauh lebih lebar dari sebelumnya. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Berat, parau, dan penuh amarah. Jangan ganggu. Suara itu terdengar jelas, membuat semua orang langsung mundur ketakutan. Ustadz itu tetap melanjutkan bacaannya, semakin keras, semakin tegas. Dan saat itulah sesuatu mulai terjadi. Dari bawah ranjang terdengar suara gesekan cepat, lebih keras dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang bergerak dengan marah. Lampu minyak di kamar mulai berkedip, tidak stabil. Bayangan di dinding bergerak liar, tidak mengikuti arah cahaya. Nenek Sumarni menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat. Tangannya menunjuk ke bawah ranjang sambil berteriak. Dia marah. Dia tidak mau pergi. Tiba-tiba suara keras terdengar dari bawah ranjang.
seperti sesuatu menghantam kayu dari dalam. Beberapa anggota keluarga berteriak dan mundur keluar kamar. Ustadz itu tetap bertahan, walau wajahnya mulai tegang. Ia lalu berkata dengan suara tegas, "Ini bukan milikmu lagi, lepaskan dia." Sesaat semua suara berhenti, sunyi, terlalu sunyi. Lalu perlahan dari bawah ranjang terdengar suara pelan, seperti sesuatu yang tertawa lirih. Dan sejak saat itu semua orang sadar yang mereka hadapi bukan sekadar gangguan biasa, tapi sesuatu yang tidak ingin kehilangan apa yang selama ini menjadi miliknya. Malam itu menjadi malam yang paling mencekam. Tidak ada satupun anggota keluarga yang berani tidur. Semua berkumpul, menunggu dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Udara terasa semakin dingin, dan anehnya, jam di ruang tengah tiba-tiba berhenti. Tepat pukul 3 dini hari. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu, pintu kamar nenek terbuka dengan sendirinya. Perlahan, seolah ada yang mendorong dari luar. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu itu. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani bicara. Hanya bisa melihat dengan napas tertahan. Dan kemudian sesuatu mulai terlihat. Di ambang pintu muncul sosok hitam tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Tubuhnya kurus panjang, tidak proporsional, diam, tidak bergerak, tapi kehadirannya langsung membuat ruangan terasa sesak. Nenek Sumarni yang sebelumnya lemah, tiba-tiba menjerit keras. Tangannya kembali menunjuk ke arah pintu. Dia datang, dia datang. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Semua orang mundur menjauh. Beberapa bahkan menangis histeris. Tapi sosok itu tetap diam di sana. Tidak masuk, tidak pergi. Seolah sedang menunggu sesuatu. Lalu perlahan kepalanya menunduk sedikit, menghadap langsung ke arah nenek Sumarni. Dan di saat itulah 2 titik merah samar mulai terlihat di wajah gelapnya. Mata yang menatap tanpa berkedip. Udara di dalam kamar tiba-tiba terasa sangat dingin. Napas semua orang terlihat seperti asap tipis. Dan dari bawah ranjang, suara gesekan itu kembali terdengar. Lebih cepat, lebih kasar, seolah menyambut kedatangan sesuatu yang lebih besar. Nenek Sumarni menjerit semakin keras. "Jangan bawa aku, jangan." Tapi kali ini tidak ada yang bisa menolong, karena semua orang tahu yang datang malam itu bukan lagi sekadar makhluk yang selama ini dipelihara, tapi sesuatu yang datang untuk mengambil apa yang sudah lama dijanjikan. Suasana kamar itu sudah tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Semua orang hanya bisa diam, membeku di tempat. Sosok hitam itu masih berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke arah nenek Sumarni. Tidak bergerak, tapi terasa semakin dekat, seolah jarak bukan lagi penghalang. Nenek Sumarni kini terengah-engah, napasnya tersendat, semakin cepat, semakin berat. Matanya membelalak, penuh ketakutan yang tak tertahankan. Tangannya masih menunjuk, gemetar hebat. "Jangan, jangan bawa aku." Suaranya hampir tidak terdengar, lemah tapi penuh rasa takut. Tiba-tiba tubuhnya terangkat sedikit dari ranjang. Punggungnya melengkung tidak wajar. Mulutnya terbuka lebar, seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Udara di dalam kamar terasa seperti ditarik paksa, dingin dan berat dari bawah ranjang. Sesuatu itu akhirnya keluar sepenuhnya. Jenglot itu merangkak cepat ke arah tubuh nenek Sumarni. Gerakannya kini jauh lebih liar, tidak lagi lambat, tidak lagi ragu, seperti sudah lama menunggu momen ini dalam hitungan detik.
makhluk kecil itu sudah berada tepat di samping ranjang. Kepalanya terangkat menatap ke arah wajah nenek. Dan untuk pertama kalinya, Nenek Sumarni menatap langsung ke arah makhluk itu. Matanya penuh penyesalan, penuh ketakutan, dan penuh kesadaran bahwa semuanya sudah terlambat. Sosok hitam di pintu perlahan mengangkat tangannya. Dan pada saat yang sama, Nenek Sumarni menjerit untuk terakhir kalinya. Lalu hening. Tubuhnya langsung terjatuh lemas ke atas ranjang. Diam, tidak bergerak. Matanya masih terbuka, menatap ke arah pintu. Beberapa detik, tidak ada yang berani mendekat. Sampai akhirnya, salah satu anggota keluarga memberanikan diri memeriksa. Dan saat itulah mereka sadar Nenek Sumarni sudah meninggal. Tapi teror itu belum selesai. Karena saat mereka melihat ke bawah ranjang, jenglot itu sudah tidak ada. Kotak kayu yang tadi tertutup kini terbuka dengan sendirinya, kosong, hanya menyisakan noda hitam pekat di dalamnya. Dan dari arah pintu terdengar suara pelan, seperti sesuatu yang sedang menyeret dirinya menjauh ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, rumah tersebut tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Pintu kamar itu kadang masih terbuka sendiri di tengah malam. Dan sesekali masih terdengar suara pelan, seperti sesuatu yang menyeret dirinya di lantai. Tidak ada yang berani lagi menyentuh kotak kayu itu, karena mereka tahu apa yang pernah dipelihara mungkin belum benar-benar pergi. Tamat. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang didapat dari jalan yang tidak benar akan selalu ada harga yang harus dibayar. Cepat atau lambat, jangan pernah mencoba berurusan dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Karena ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghindar. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.